barengan sama Brad Pitt. Itu kapan Kak? Film apa? And how was it? Kita syutingnya itu pas COVID sih. Jadi kita syuting September 2020 sampai Maret deh. Maret 2021. Oke. Terus kita syutingnya di LA semuanya. Sure. But the movie was called Bullet Train. Dan ada kesempatan untuk ada satu scene sama ya the lead actor lah. And then they're like, you come here, stand here and do this with this girl. Nggak taunya itu si Emma Stone. I was like, oh wow. My first scene was with Emma Stone. Waduh, wow. Terus masuk dalam trailernya lagi. I was like, hey, it's me. So, kalau misalnya berbicara mengenai perubahan dan juga perjuangan dari Yosi dan juga Sasa, kalau tadi kan kita udah ngeliat bagaimana permainan aktingnya Sasa pada saat kecil. Nah ini sekarang kita mau lihat juga ada sebuah artikel yang memang membuat nama Yosi ini cukup bumbayah momennya pada saat Indonesia karena kayak, hah ternyata dia orang Indonesia, say. Seperti apa sih artikelnya? Coba kita lihat. Oh, this is like 8 years ago? Maybe. Oh iya ini yang aku baca nih. Yosi dulu. Sudarso, aktor Indonesia malam gak jadi main. Kayaknya lebih enak di depan deh. Iya, main film barengan sama Brad Pitt. Itu kapan Kak? Film apa? And how was it? Kita syutingnya itu pas COVID sih. Jadi kita syuting September 2020 sampai Maret deh. Maret 2021. Oke. Terus kita syutingnya di LA semuanya. Sure. But the movie was called Bullet Train. Bullet Train. Bullet Train, ya. Yeah. Apa ya? Apa lagi? Oke, there is a gap dari ini singkat aja karena kita nggak butuh punya waktu lama gitu. Dari yang tadinya benar-benar kayak, oke, gue harus jadi manusia yang kecebur di air itu selama 2 tahun. Terus banyak film-film yang lo mainin sampai akhirnya lo ada di level ini nggak? You play with Brad Pitt gitu. Tapi sebenarnya kita nggak ada scene bareng gitu. Tapi ya on the same days, we see him all the time. Dia ada aura yang luar biasa sih. You can feel it. He walks into a room, you're like, oh, ada Brad Pitt mana nih? Itu dia. You can feel it. Julia Roberts juga sama sih. And then there's just that feeling. Tapi I mean, I'm more experienced in the US. Ya kan sebenarnya udah 25 tahun lebih di sana kan. Yeah. That's what I know. Terjun ke dunia entertainment di Indo ini yang lumayan baru sih for me. But the first big thing that I had was, Power Rangers. That was the first thing that launched my career. Yang juga gue juga nggak sih until Netizen was the one who told me that I was the first Indonesian Power Ranger, which was like to me very cool. Very cool. Sorry, I forgot. Kamu Ranger apa waktu itu? Jadi yang itu biru. Tapi later on I did silver and green. Tiga. Okay. And then my brother did blue as well. My brother was right after me. Adik aku. Iya, jadi kita berduaan. We're also the first brothers to ever be Power Rangers together. Tapi dulu kamu waktu kecil nonton Power Rangers? Iya dong. Oh oke. Iya, jadi udah tahu semuanya. Hah? How was it for you? It's easier atau mungkin kayak malah lebih challenging karena kayak, aduh, gue jadi sekarang jadi gue nih bintangnya. Jadi sebenarnya aku ngefans banget sama Power Rangers, lebih daripada orang biasa. Lebih dari orang biasa. Karena yang biasa cuma nonton yang ya Mighty Morphin itu mungkin In Space. Aku nonton semuanya. Sampai Ninja Storm, Dino Thunder, bladidadida. Gue nanya aja tentang Power Rangers, gue pasti ada jawabannya. Dan juga ada yang dari Jepangnya kan. Jadi kita punya Power Rangers itu season-season dari Jepang. Terus diambil footage-nya terus dimasukin ke Amerika kan. Jadi pas dapet Power Ranger ini, gue udah nonton Japanese versionnya 3 kali. Jadi sampai ke onset itu, gue lebih tahu dan ngerti the propertinya daripada orang propertinya. Karena ada kejadian, mereka kayak kasih kita ada namanya Dino Charger ya yang kita pakai untuk scene-nya. Dikasih, terus gue kayak ini salah, bukan yang ini. Scene ini nggak bisa pakai yang ini. Iya dong, kan ini X armor itu. I was like, ya enggak, ini kan ada X-nya karena nomor 10. Bukan gitu dong, enggak ini X untuk itu. I was like, enggak lah, kan ini dari Jepang, dibuatan orang Jepang. Nggak bakalan mereka pakai X, karena kita yang ganti namanya di sini ke X. Terus kita ngeribut kan. Finally I was like, ya tanya aja sama yang penulisnya, sama produsernya juga kan. Tanya aja, coba. Wasted time 1 jam, kembali ya udah Sarah, bener.
I told you. I was like, gue udah tahu yang mana. Oh, oke. But yeah, anyway. Keren banget, keren. Nerd Itu banget keren lah, banget sorry sih gue nerd. No, it's fine. Karena maksudnya kayak itu keren. Otakku Iya. lah. Masalahnya kayak biasanya soalnya tuntutan aktor kan harus lebih Lebih paham kayak- ya daripada orang yang ada di sekelilingnya di saat udah di set gitu, udah di Iya, iya, lokasi iya, gitu. iya, iya. Ini salah satu contohnya berarti. dan maksudnya kayak waktu itu mungkin karena di luar juga kali ya. Iya, Nah, iya, iya. what is the biggest ini ya perbedaan yang paling besar yang lo bisa rasain pada saat lo kerja di luar dimanapun itu sama pas kerja di Indonesia? Karena kan gini, di Indonesia kayak misalnya kita lo pas yang kayak Mas, nah sesuatu ketawa kan kayak Mas sorry banget nih gitu kayaknya salah deh, lo perlu yang lebih, you know, like hal yang ketimuran banget nggak bisa kayak ini salah, wah lo bisa masuk ke sosial media dan langsung boom Udah lah, gitu ya. udah. Pasti. Cancel culture is so quick anyway, you know, you Yeah, never yeah. know everything. Tapi ya gitu lah, like that, I could have been canceled for doing that. I was like, hey, this is wrong. I'm telling you, it's wrong. Yeah. Yeah, yang paling beda, the easiest answer for this, so it's not super long. Yang paling beda dari Indo dan dari luar gitu, waktu syutingnya. Jadi untuk Power Rangers kan kita syuting 40 episodes, 20 menit episode each, maybe 15 minutes. Kita syuting di New Zealand sampai 10 bulan. Oh wow, what a blessing. Oke. And then kalau misalnya kita syuting Bullet Train atau Project Power sama Jamie Foxx itu, kita syuting yang cuman my part aja di Project Power itu kita 3 bulan. Seluruh filmnya, I think 6 bulan sebelumnya, terus 3 bulan sama kita. Jadi 9 bulan untuk satu movie. Same with Bullet Train tuh 6 bulan lebih deh, mungkin 8 bulan deh. Sepanjang kamu berkarir udah berapa film sih Kak yang kamu mainin kayak yang kamu ingat? I have no idea. More than 20? IMDb. What Check my IMDb, nggak tahu. Oh, aku nggak tahu. oke. More than 20? I mean, if you're thinking about acting and doing stunts, then yes. Oh, oke, sure. Yeah, because I've done other stuff that's not just acting. Kan dari awal aku masuknya dari jadi extra aja, jadi background. Sebenarnya aku masuk dari background dan ada kesempatan untuk ada satu scene sama ya the lead actor lah. And then they're like, you come here, stand here and do this with this girl. Nggak taunya itu si Emma Stone. I was like, oh wow. My first scene was with Emma Stone. Waduh, wow. Terus masuk dalam trailernya lagi. I was like, hey, it's me. Waduh. That's probably the youngest you'll ever see me. Karena rambutnya kayak aneh banget sih. What is the movie, sorry, with Emma Stone? Easy A. Oh, oke. Easy A. Easy A. Nah, kalau Zaman Sasa dulu sendiri, banget. kenapa, sorry? Tahu. Tahun berapa? 2012. Oh yeah. Easy A, Oh, yeah. it was like 10 tahun yang lalu Yeah, ya, yeah, 10-11 lumayan tahun yang sih, lalu ya. lumayan. Kalau Sasa kayak, maksudnya ada perubahan sekarang lo kayak gini, ada wish untuk kayak, oke, gue akan menembus pasar internasional nih. Nggak ada. Why? Soalnya banyak banget yang bilang gitu juga. Oh, apa Sasa ngerawat diri apa segala macem, mau targetnya apa? Enggak ada. Enggak, For ourselves. bukan ke sana gitu. Iya betul, maksudnya aku nggak nargetin apa yang ada di diri aku sekarang bukan untuk apapun gitu, ya udah berjalan aja gitu. Kamu tipe yang chill banget ya, kayak ya let it go aja deh Chill, gitu. iya, let it walaupun flow. ya berat juga memang, maksudnya ngadepin komentar yang memang mereka nggak tahu kan seperti apa gitu kenyataannya, cuman ya udah mau gimana lagi. Aku nggak bisa apapun. Tadi Iya kan sih. si Kayosnya juga sempat ngomongin seputar insecurities-nya dan segala macam gitu. Kalau kamu tuh kayak udah dapet komentar yang kayak gila ini cakep banget ya whatever the vibes lah, mau bilang Zendaya, Beyonce atau kayak bener-bener yang sebuah black beauty icon dari Indonesia, kamu insecure-nya bagian apa, Sa? Semuanya like Aduh, like what? apa ya? Enggak, kalau sekarang ya, aku lebih ke kayak gue udah umur 20 tahun, gue insecure deh kalau ngelihat teman-teman gue udah yang kuliah, udah lagi sibuk-sibuknya ngapain. Aku tuh sekarang lagi di fase itu justru. Oke. Bukan yang kayak physically atau apa, tapi aku sekarang banget nih aku lagi insecure masalah itu. Sejujurnya. Karena aku gap year, aku belum kuliah. Oke. Gitu, Ya. terus aku bingung, aduh jurusan apa ya, apa segala macam, dan aku insecure banget Kak, bener-bener ngelihat teman aku posting dia lagi di universitas mana gitu, aku kayak I've been there. iya. Karena aku juga ambil gap year 1 tahun kan waktu itu untuk kayak fokus karir baru masuk kuliah kan. Tapi it's okay, maksudnya kayak pasti akan ada fasenya. Betul sih. Dan yang paling berat adalah ketika kita udah mulai masuk dan karena kita udah berkarir, kita harus memperjuangkan gelar itu sampai kayak selesai.
Wah, jadi iya, karena kan kadang-kadang banyak ya mungkin kayak Yosi dia agak melenceng gitu ya tiba-tiba ke art tapi untungnya dapat gelarnya kan kadang-kadang di kita tuh banyak yang kayak udahlah gue udah kerja gitu tapi nggak yang paling penting tuh nanti insecurities lo dan lo harus berjuang dengan diri lo sendiri bertahan sampai garis finish oke I got the degree gitu. Iya betul itu. I haven't used my degree in ages guys. Apa? Sorry? I haven't used my degree in ages. Yes. Iya lagi, tapi ya itu maksudnya kayak I guess I have technically, tapi ya teater kan beda kan. Iya, tapi tetap aja maksudnya kayak beberapa culture dan beberapa orang tuh mempunyai business itu sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk personalnya seorang Sasa dan maksudnya kayak hair dan segala macam, kamu tuh ada rutin nggak rutin kayak untuk skincare dan segala macam nggak sih, Sa? Terus gimana cara bikin ini rambutnya asli atau kamu perlu perm lagi? Ini aku asli, aku tinggal pakai curling cream aja. Oke, jadi setiap aku abis keramas, aku selalu pakai curling cream gitu. Dan aku menghindari rambutnya dicatok. Karena rambutku gampang banget rusaknya. Jadi dia kalau kena, pokoknya dicatok lurus sekali gitu, dia akan kering banget, bener-bener kering kerontang gitu Kak. Ini rambut kakak, aku nggak bisa rambutnya kayak gini. Beneran deh, aku kalau dicatok dia nggak akan tahan. Di curly kayak gini rambutku nggak akan tahan. Kok kakak bisa ya? Nanti aku kasih tau obatnya ya. Jadi masalahnya aku kasih tau ini ya. Tapi aku ini sih maksudnya udah gini aja. Aku tuh nggak sekecil kamu, Sa. Jadi keriting aku tuh nggak sekecil kamu. Aku yakin sih pasti kalau itu susah. Iya benar beda. Iya terus tapi aku udah kayak udahlah rawat ini aja udah deh. Aku bingung mau digimanain lagi kan. Tapi susah nggak bagus gini kan? Gini aja udah deh. Tapi susah nggak? Oh sulit sekali. Sangat sulit dan sangat membuang waktu dan uang. Nggak membuang waktu, membutuhkan waktu yang lebih dan membutuhkan budget yang lebih. Tapi kadang membuang juga sih Kak. Karena biasanya aku kalau keramas aku nggak bisa pagi atau siang. Malamnya kan? Malamnya dan malamnya itu aku begadang sampai jam 4 pagi tau nggak ngurusin rambut aku doang. Oh iya? Iya kan relate sih. Aku begadang sampai jam 4 pagi main game lagi. Ya ampun, ya ampun. Sebuah time yang sama tapi relatable-nya beda ya. Betul, beda. Tapi kalau skincare aku rajin. Aku rajin untuk skincare, aku rajin untuk maintenance. Terus aku ada rangkaian tertentu kayak harus retinol, harus exfoliation, kayak gitu-gitu aku rajin. Terus kalau untuk kayak sekarang kan maksudnya udah banyak banget lokal brand ataupun makeup yang udah lebih kayak shade-nya lebih friendly lah untuk cewek-cewek yang skin tone-nya tuh lebih gelap gitu. Nah kamu sering tanyain nggak sih Kak, lagi pakai foundation apa? Kalau Kak lagi pakai cushion apa gitu? Betul, iya. Aku sering banget ditanyain kayak gitu dan lokal sekarang bener Kak, udah banyak banget. Udah banyak banget. Cuman aku memang orangnya kalau segi kecantikan atau apa, aku seneng spending time cari sesuatu yang tepat untuk diri aku. Kayak foundation, aku rela seminggu full aku cari foundation, warna foundation yang tepat buat kulit aku. Bayangin se-effort itu aku. Itu ya? Terus kayak curling cream, aku cari bener-bener mau dikirim dari mana kayak mau dari ujung Indonesia kayak mau dari ujung luar negeri kayak aku akan kejar itu. Kalau aku rasa itu butuh gitu. Kita problemnya beda. This is the idea of like the grass is greener on the other side kan? Iya, karena betul. aku rambutnya terlalu lurus. Sebenarnya I want a little bit more of a wave. Iya, ini lurus banget. Paham. Okay. So it's like it's so different. Awalnya tuh justru aku karena gak betah, aku sering catok kan. Karena gak bagus. Tapi ternyata aku salah aja. Aku harusnya lebih merawat gitu. Aku harus tahu cara merawat. Jadi kayak lebih keriting kayak gini ternyata lebih bagus. Dibanding aku harus catok terus kan. Kecuali kalau udah yang smoothing for good gitu. Maksudnya udah decide rambutnya untuk di smoothing terus kan. Tapi kamu gak pernah kan? Gak pernah Kak, untung Kak. Iya, untung gak pernah ya. Aku juga gak pernah sih. Jadi kayak biar smoothing and rebonding tuh just like kayak give it straight permanen gitu loh. But it's hard. Itu bakalan maintainnya lebih hard lagi. Tapi kalau lebih kayak gini kacau-kacau kan. Ini kalau kita keramas, we're back lagi. Curly, it's fine gitu kan. Jadi memang perawatan rambut, perawatan tubuh tuh punya effortnya masing-masing. Nah, kita juga pengen tahu sebetulnya berapa lamakah waktu yang dibutuhkan oleh seorang Yosi untuk bisa dapat look kayak gini. Coba kita lihat fotonya ya. Foto apa nih? Yang rambut panjang itu. Wow. Kenapa dari sekian banyak foto lu pilih foto ini? Yang pilih foto yang ini ya. Bukan gue yang pilih fotonya ya. Berapa lama sih Kak gym life seorang Yosi sampai akhirnya dapat look yang seperti ini? Yang tadi aku ceritain kan pas umur 24 gitu, 22 aku kurus banget. Setinggi ini aku berat badannya cuma 62 kilo. Jadi dari umur 24, 10 tahun lebih dah, aku main nge-gym,
makan lebih banyak, harus diganti lah latihannya kayak gimana. Karena itu it's a lot of work, and itu sesuatu yang harus di-maintain. Dan itu pun like naik turun gitu. Dan cuman beberapa tahun ini deh, 2-3 tahun yang aku serius banget nge-gymnya. Dan beberapa bulan ini pas lagi di Indo tanpa keluarga kan, I just put all of my time into training. Wow, tapi ya sih memang badan yang bagus itu memang perlu yang namanya konsistensi. Naik turun dan pengorbanan dan segala macam gitu ya. Sama halnya seperti konsistensi dari wedding agreement yang memang selalu memenuhi keinginan para penonton setianya untuk kayak ayo dong we want more of the series gitu. Dan kita akan ngobrolin seputar seriesnya. Tapi sebelum itu mungkin kamu bisa lihat dulu, ini adalah trailer dari wedding agreement yang kedua. Let's check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima bunga dari aku aja ya. Tari aku mau pindah ke Melbourne. Mulai dari sekarang aku gak akan ganggu kamu sama Bian. Dan aku bakalan selalu doain kalian berdua supaya kalian bahagia. Aku harap ini pertemuan kita yang terakhir. Aku cinta sama Mas Bian, suami aku. Cinta itu pasti nyata. Ternyata Salman juga ada di sana, jadi imam di Masjid Raya Melbourne. Sarah sampai sana, Salman juga yang jemput. Tari, aku cinta kamu, dan gak sedikit pun terpikirkan buat hianatin cinta kita. Maafin aku ya, Mas. Aku yang minta maaf ya. Wedding Agreement The Series Season 2 ya kan, karena memang ini adalah sebuah yang ditunggu-tunggu ya. Dan Ami dan juga Salman, right? Ami dan juga Salman, apa sih yang akhirnya beda, terutama Salman dulu deh, karena memang kan kayak sih tadi kita bilang ya baru, dan akhirnya kayak dari kalau orang lihat trailernya aja dia kayak langsung wow, what happened nih, kenapa tiba-tiba ada sesosok Salman yang hadir di tengah-tengah kehidupan yang sebenarnya kayaknya lagi adem-adem ayem aja sih. Apa? Terakhirnya tadi, sorry. Ya kayak kehidupan para pemain lagi adem-adem aja gitu. Kenapa, Sa? Kayak Yoshi kan lama di luar, maksudnya bahasa-bahasa gitu dia ada masih lama. Sorry, my bad. Oke. It's okay, tapi lucu aja. Di lokasi tuh soalnya suka ketawa gitu, kalau dia kayak gimana kalau loading, jadi lucu aja gitu. Kita juga kalau di luar misalnya ada slang baru kan kita juga kayak sorry gimana. Iya pasti kan. Oke, jadi Salman ini sebenarnya ada banyak yang netizen kayak kenapa Salman masuk, dia ngapain kesini, terus kayak sebenarnya untuk Salman dia cuma mau pulang aja. Dia kan mau pulang ke Indonesia, ya itu aja kejadian yang terjadi pas Salman pulang ya itu bukan karena dia, karena udah bakalan terjadi terus. Nah sekarang maybe Salman is being interjected into all the problems that's being happening. Itu aja. Itu aja ya. Makanya kayak dia ngapain dan akan seperti apa harus tonton di memang yang berapa episode kali ini wedding? Udah 6. Yang udah tayang? Enggak, yang akan ada di Wedding Agreement The Series itu kayak 10 apa 12 ya? Ayo, 10 apa 12? 10 kan, sama kayak yang pertama ya, yang pertama juga 10 kan. Jadi memang emosinya akan dicampur aduk selama 10 episode itu ya. Betul. So what is your favorite part as a Salman? My favorite part? Ya pas syuting. Atau dari story-nya ini yang paling lo kayak, aduh, nih karakter ini nih gue suka banget sih Salman nih lagi kayak gini, atau Salman ada di situasi ini? Sebenarnya Salman ini dia karakter yang dibikin jago di semua sisi ya. Dia bisa main bola, dia bisa ya berenang lah, ada adegan berenang, terus ada adegan ngaji, ya semuanya bisa. Itu Salman bisa, dan bukan bisa aja tapi dia jago. Yoshi nggak bisa sama sekali. Main bola belum pernah. Berenang ya oke itu boleh lah, itu bisa. Tapi ngaji dan ngerti tentang itu semua itu sesuatu yang baru banget. Nah terus lo gimana akhirnya kayak belajarnya? Karena ya latihan sama guru ngaji. Berapa lama? Kita dikasihnya 2 minggu sih. Karena agak mepet waktu kita lagi casting. Sebenarnya aku dibilanginnya nggak bisa karena aku harus pulang dengan sekian waktu lah.
my wife was about to give birth. So I said, I have to be home. Of course. March 7th or whatever. Terus dia bilang, ya kayaknya nggak bisa deh kita syuting sampai akhir bulan Maret. Ya udah, nggak apa-apa. And then 2 weeks later, they're like, just kidding, bisa. And I was like, huh? Now I have to learn. Cuma ada 2 minggu. And they had to fly me here. So it was lumayan mepet sih waktu kita. Dan tapi for me, I personally, I love challenges. Dan setiap project yang aku ambil harus ada sesuatu yang baru dan tantangan baru supaya aku bisa belajar. Karena this is the beauty of being an actor. Kita bisa jadi orang lain beberapa kali, ya kan? I've lived so many different lives, and if it's the same thing over and over, ya juga bosan kan? Betul. So I was really excited to jump into Salman ini, dan especially for like all the things that I had to learn with the Muslim culture and the religion. That was something that I've always wanted to know. Oh wow. I've always wanted to learn. Itu jadi bikin penasaran dan sebenarnya it's really difficult because they speak another language, ya kan? Pakai bahasa Arabik. Dan kalau misalnya kalian yang udah tinggal di sini dari kecil, terus gedenya di sini, kan you denger tiap hari kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. I've never heard that. Jadi untuk sesimpel itu aja udah kamu susah. Harus sesimpel salam aja untuk syuting dia itu tantangan banget buat Iya, itu luar biasa. Tapi sih, hebat banget itu. sih, pasti effortnya tuh memang you put bener-bener semuanya untuk belajar hari itu dan 2 minggu. Wow, it's amazing sih untuk waktu yang segitu. Nah kalau Sasa sendiri, Ami deh, ini kan Ami ini ada di season yang pertama sama season yang kedua. Kalau pandangan seorang Sasa terhadap karakternya si Ami, ini apa yang akan beda? Karena kan pasti konfliknya juga beda, mungkin juga ada pemain baru juga dan lain-lain, gimana? Beda banget karena akan ada surprise nanti udah di episode-episode terakhir. Mungkin ini kalau udah tayang, ini episodenya udah tayang juga nih yang di wedding agreement gitu. Itu tantangan banget buat aku karena itu nggak pernah terlintas di otak aku sekalipun ketika ditawarin season 2. Terus awalnya tuh cuman kayak, ini ya siapin ini bla bla bla. Mereka bilang siapin ini ya. Oh kenapa? Karena akan begini. Terus ternyata ketika udah reading pas aku baca skripnya itu ternyata lebih apa yang dibilang sama produksi gitu. Jadi aku kayak, aku kaget banget. Deg-degan banget Kak, beneran. Dan banyak banget momen nanti scene aku sama suami aku, Agung, yang dimainin sama Christopher Nawan. Itu banyak banget scene beratnya. Oh wow. Banyak banget yang kayak, namanya rumah tangga kan, pasti ada lika-liku rumah tangganya gitu. Ada berantemnya, apa segala macem, dan itu, wah itu lumayan nguras emosi aku banget sampai di kehidupan pribadi. Oh iya, wah. Sampai hubungan aku sama ayahku pribadi ya, maksudnya realita. Sama aku sama teman dekatku juga gitu, aduh banyak banget. Karena kamu terjebak di kehidupannya Ami? Atau kayak kehidupan Ami itu terlalu membebani kamu? Saking beratnya jadi itu kebawa sama aku sendiri. Dan itu bener-bener, itu minggu-minggu yang bikin aku lumayan stres sih ketika syuting season 2 ini. Jadi memang kayak ini benar-benar worth the wait dan juga pastinya worth it banget untuk ditonton sampai dengan akhir di setiap minggunya yang tayang di Disney Plus Hotstar ya. Dan pastinya sekarang udah habis waktunya, ternyata kita tepuk tangan dong buat Yosi sama Sasa. Thank you so much guys for sharing your story. Dan pastinya Instagram juga pastinya bakalan bener-bener penasaran banget sama Wedding Agreement The Series Season 2. Nah sekarang waktunya Christy pamit, sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.